Baik, selamat pagi Pak. Di sini saya mau menjelaskan video mengenai software implementasi dari tugas atau project yang saya kerjakan. Project ini mengenai emission recognition menggunakan GRU atau Gate Recurrent Unit. Di sini kita langsung saja. Yang pertama kita import library-nya dulu Pak. Di sini saya menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sama Scikit-learn dan TensorFlow, Pak. Nah, di sini kita run dulu. Nah, ketika library-nya sudah diimport, kita setelah itu ambil datasetnya, Pak. Nah, datasetnya sendiri menggunakan dataset dari yang sudah dijelaskan di tugas itu. Di situ saya menggunakan feeling emotion dataset menggunakan EEG ya, sinyal EEG. Di situ di mana data itu adalah data dari orang-orang laki-laki dan perempuan yang melihat film gitu atau melihat movie, tayangan bergambar dan mengambil sinyal EEG berdasarkan tayangan yang sudah dilihat atau ditonton oleh orang tersebut, seperti itu, Pak. Nah, datanya sendiri ini diimport. Kita ambil dulu datanya. Nah, datanya itu bentuk seperti ini. Nah, dari data ini masih data acak banget ya, Pak. Tapi ini adalah sebuah data EEG seperti itu. Tapi dibuat dalam tabel. Nah, nanti akan kita coba plot data ini di grafik seperti itu ya. Nah, ini di sini saya menggunakan pemrograman di mana ini kita akan ngeplot dari data ini yang bentuknya masih tabel berukuran 2132 kali 2549. Kita coba buat plotnya di menggunakan kode di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini plot dari sinyal EEG-nya. Namun sinyal ini sudah di dalam dataset ini sendiri itu sudah dilakukan fast Fourier transform. Jadi di sini sudah ranah frekuensi begitu, bukan ranah waktu lagi. Namun tetap data ini adalah data time series ya. Jadi artinya data yang terbaru itu ada sangkut pautnya dengan data sebelumnya. Jadi datanya itu saling berhubungan antara data yang T-1 sampai T dan T+1 itu saling berhubungan. Seperti itu. Nah, di sini kita mencoba melabeli ya dengan nilai value yaitu netral, negatif, positif. Dalam dataset tadi itu ada 3 nilai. Yaitu netral yang berarti dia emosinya itu emosi netral. Negatif itu berarti dia emosinya itu negatif. Dan positif itu emosinya dia positif. Nah, dari data ini atau dataset tadi itu yang akan di training itu seperti ini, ada tiga label ya, 3 label, netral, negatif, dan positif. Nah ya, ini kita bikin labelnya dengan negatif itu bernilai 0, netral itu 1, dan positif itu 2. Nanti dataset ini agar di training seperti itu, agar nanti ketika setelah dilakukan training dia bisa melakukan prediksi atau classifier ya, mengklasifikasi ketika ada sinyal EEG masuk, oh dia ini emosinya negatif, oh dia ini emosinya netral, oh dia ini emosinya positif, seperti itu. Nah, dari data tadi itu kita harus lakukan pre-processing dulu sebetulnya sebelum kita lakukan training. Jadi di pre-processing dulu kita bikin fungsi, yaitu di sini fungsinya pre-process input ya. Input yang tadi itu kita ambil axis 1 atau kita ambil kolom pertamanya saja dalam kolom X. Nah, itu sudah cukup mewakili dari sinyal EEG ini. Jadi kita tidak perlu mengambil semua sinyal agar nanti bisa di training seperti itu. Jadi kita hanya ambil yang axis 1 ya. Jadi dalam X train itu nanti kita ambil yang axis 1-nya aja dalam kolom yang pertama saja. Karena kolom-kolom lainnya yang ada dalam dataset ini
itu tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kita ambil yang kolomnya ini saja supaya dia ukurannya juga nanti lebih kecil seperti itu. Karena kalau kita training yang data mentahan ini tidak kita lakukan pre-processing dulu, ketika proses training itu ternyata tidak maksimal seperti itu. Jadi kita harus melakukan pre-processing dulu agar datanya ini menjadi lebih kecil ukurannya, sehingga data-data yang tidak diperlukan dalam training itu tidak diikutkan seperti itu. Nah, ini kita lakukan pre-processing. Nah, nanti bentuknya kan seperti ini. Ini sudah dilakukan pre-processing. Nah, jadi barisnya itu berkurang seperti itu. Jadi ada beberapa baris yang kalau saya baca di referensinya itu dia tidak terlalu berpengaruh di training seperti itu. Jadi daripada nanti menimbulkan problem, maka dilakukan dulu pre-processing seperti ini sehingga ukurannya jadi lebih kecil. Oke, setelah dilakukan pre-processing, data ini siap untuk di training. Data EEG ini di training seperti di bawah ini kita lakukan membuat variabel baru dan membuat jaringannya ya. Nah, jaringan pertama itu layer-layernya seperti ini. Layer pertama ada layer input, lalu ada layer expand DIMS, ada layer GRU ya ini, Gate Recurrent Unit, di mana ini layer yang kami gunakan dalam penelitian ini. Lalu ada layer flatten dan dense. Ada sekitar 5 layer ya. 5 layer. Seperti itu. Nah, sangat simpel sekali. Menggunakan GRU itu akan sangat baik hasilnya nantinya. Nah, di sini kita lakukan proses training. Kita run. Nah, dia 50 epoch ya. Kita sudah bikin 50 epoch. Ini kita lihat ketika hasil trainingnya sudah selesai. Bahkan tidak perlu sampai 50 epoch saja, akurasinya sudah sangat baik ya. Sudah 90% lebih. Nah, ini memang ini adalah pengaruh dari GRU, Gate Recurrent Unit ini sangat berfungsi sekali untuk mentraining data seperti EEG. Karena EEG ini bersifat time series juga ya. Time series sehingga input yang akan dimasukkan ke dalam layer pertama itu adalah input baru dan input sebelumnya seperti itu. Jadi akumulasi dari input baru dan input sebelumnya. Jadi kalau biasanya kita pakai neural network biasa itu kan ketika masuk ke layer pertama itu input yang sudah jadi itu tidak diputar lagi gitu ya, tidak ngefeedback ya, tidak ngefeedback ke training yang berlangsung berikutnya begitu. Tapi kalau time series seperti sinyal EEG itu input T itu dan T-1 itu sangat berpengaruh terhadap training saat T seperti itu. Mungkin nanti penjelasannya lebih lanjut ada di paper seperti itu. Nah, ini dia lakukan training. Nah, ini tidak sampai 50 epoch ya, sampai 9 epoch saja sudah akurasinya sudah tinggi sekali. Sudah 96% bahkan. 96%. Oke, kita langsung saja supaya tidak terlalu lama. Nah, ini hasilnya kita lihat di sini. Akurasinya 96%. Jadi di sini dia sudah melakukan training dan menghasilkan akurasi 96%. Jadi model ini bisa untuk melakukan prediksi atau emotion recognition ya. Memprediksi atau melihat emosi dari data input seperti itu. Inputnya berupa data EEG. Nah, di sini adalah kita membuat confusion matrix. Ya, menggunakan ini ya, matplotlib. Jadi yang dari hasil yang sudah kita buat modelnya, kita bikinkan confusion matrix seperti ini. Nanti kita run saja biar langsung terlihat. Nah, seperti ini. Ini confusion matrixnya. Ini actual atau dari dataset yaitu positif, netral, negatif tadi ya, yang sudah kita labeli. Ini negatif, netral, dan positif. Ini prediksinya. Jadi berapa dia memprediksi dari dataset tersebut yang actualnya negatif dan prediksinya juga dia bisa memprediksi bahwa itu negatif, itu ada 194 data. Nah, yang
yang di luar itu hanya 9. Jadi dia bisa memprediksi 194 data, yang salah hanya 9, seperti itu. Begitu juga yang sebelahnya sini. Jadi ini emosi netral ya. Emosi netral yang dia prediksi itu ada 230 dari data tersebut. Dan itu benar. Ada 230 yang netral, tapi ada 8 yang salah ini ya. 8 yang salah ini dia memprediksi emosi netral itu sebagai emosi positif. Dia salah di sini. Begitu pula yang ini emosi positif, dia bisa memprediksi 191, ini benar, positif. Dan ini dia salah ya, ini salah memprediksi. Ini emosi netral diprediksi, ini 7 ini negatif diprediksi. Ini tidak sesuai dengan yang aktualnya seperti itu. Dia ada, tapi mayoritas dia 96% sudah betul ya prediksinya. Nah, ini datanya di bawah ini sudah menjelaskan seperti itu. 96% akurasinya dari model yang dibuat ini. Jadi sangat sederhana sekali, layernya saja cukup membuat 5 layer. Namun yang memang yang paling berpengaruh di sini adalah GRO ini ya. GRO ini sangat bermanfaat sekali atau sangat bagus sekali untuk melakukan prediksi sinyal EEG ya. Seperti itu. Dan ketika menggunakan sinyal pemrograman GRO pun sangat mudah karena sekarang sudah ada library dari Keras ya. Keras Layers GRO. Tinggal di training saja dan menghasilkan akurasi yang sangat baik. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.